selamat datang kembali di channel Ipti Film. Di video kali ini, gue akan membawakan alur cerita film yang berjudul Hunting Emma. Film ini rilis pada tahun 2017. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang bernama Emma. Semua berawal pada saat Emma ingin mengunjungi ayahnya. Saat di tengah jalan, tanpa sengaja Emma melihat para psikopat membunuh seorang polisi. Karena hal ini pun Emma dikejar-kejar oleh psikopat ini. Apakah Emma berhasil selamat dari kejaran para psikopat ini? Nah, bagi kalian yang penasaran dengan kisah selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan sekelompok psikopat yang sedang mempacking narkoba yang akan mereka pasarkan. Para psikopat ini dipimpin oleh bosman. Kemudian di tempat lain, kita akan diperlihatkan seorang guru yang bernama Emma. Para murid Emma merasa senang karena sebentar lagi mereka akan menyambut hari libur. Sebelum pulang, teman kerja Emma memberikan sebuah paket untuk Emma. Ternyata paket itu milik saudara Emma. Di sisi lain, para psikopat ini bersiap-siap untuk berangkat memasarkan narkoboinya. Di sini mereka membagi menjadi dua tim. Di tim satu dipimpin langsung oleh bosman, sedangkan di tim dua, anak buah bosman membayangi mobil bosman dari belakang. Di saat yang bersamaan, Emma sedang dalam perjalanan menuju ke rumah ayahnya. Rencananya Emma akan mengisi liburan ke rumah ayahnya. Saat di perjalanan, pacar Emma mengirim pesan singkat. Pacar Emma meminta maaf ke Emma karena telah berkelahi dengan temannya. Emma ini orangnya sangat lembut, bahkan Emma ini sangat tidak suka dengan kekerasan. Oh iya, sedikit informasi, ayahnya Emma ini seorang pensiunan prajurit militer. Kembali ke bosman, saat di perjalanan, mobil mereka di-stop oleh polisi. Dan supirnya bosman ini sangat ketakutan. Itu wajar saja, karena supirnya ini orang baru. Di saat polisi ini meminta SIM, tangan si supir ini bergetar ketakutan. Bahkan ia tak bisa menjawab pertanyaan dari polisi. Tentu saja polisi ini menjadi curiga dan meminta agar membuka pintu mobil box mereka. Namun dengan licik, anak buah bosman yang lainnya datang dengan alasan meminta bantuan dengan polisi ini. Alhasil polisi ini pun ditodongkan senjata oleh mereka semua. Polisi ini pun dibawa oleh para psikopat ini. Tak lupa mobil polisi ini pun dibawa oleh psikopat ini. Setelah itu bosman pun memarahi si supir ini karena ia tak siap dalam menghadapi situasi tertentu. Contohnya seperti situasi yang tadi. Lalu para psikopat ini berhenti sejenak untuk membunuh polisi tadi. Tak lama kemudian, mobil Emma mogok tak jauh dari tempat para psikopat tadi berhenti. Emma pun berencana menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Namun sayangnya, di tempat itu tak ada sinyal. Sementara itu, bosman menyuruh si supir tadi untuk membunuh polisi tadi. Bosman melakukan ini agar si supir bisa lebih tangguh lagi. Di saat si supir ini mencoba pistolnya, Emma mendengar suara tembakan. Karena penasaran, Emma pun mendekati suara tembakan itu. Emma pun melihat para psikopat ini membunuh polisi. Sayangnya, keberadaan Emma diketahui oleh para psikopat ini. Alhasil psikopat ini pun menangkap Emma. Setelah Emma tertangkap, para psikopat ini pun mencoba akan membunuh Emma, sedangkan polisi tadi masih hidup dan para psikopat ini tak menyadarinya. Di saat para psikopat ini akan membunuh Emma, salah satu anak buah bosman meminta ke bosman agar memperkaos Emma terlebih dahulu. Bosman pun menyetujui hal itu. Tak lama kemudian, tangan Emma diborgol. Di saat yang bersamaan pula, polisi ini mencoba untuk kabur, dan semua psikopat ini mengejar polisi. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Emma untuk kabur. Sedangkan psikopat tadi berhasil membunuh si polisi. Sementara itu, Emma pergi ke mobilnya untuk mengambil barang yang bisa ia gunakan. Setelah itu, Emma pun kabur sejauh mungkin. Di saat para psikopat ini menghampiri Emma, mereka kaget melihat Emma yang berhasil kabur. Bosman pun memberi perintah ke anak buahnya untuk berpencar mencari Emma, dan mereka akan berkomunikasi menggunakan saluran radio.
Di sisi lain, ayahnya Emma cemas karena Emma belum sampai juga ke rumahnya. Lalu ayahnya mencoba menelpon Emma, sayangnya tak dapat tersambung. Kembali ke Emma. Di saat Emma sedang sembunyi, ia merasa syok dan takut. Sedangkan psikopat tadi mencoba menggeledah barang Emma yang ada di mobil. Lalu anak buah bosman ini menemukan jejak kaki Emma tadi. Disinilah si supir ini mengatakan ke bosman bahwa ia bisa melacak keberadaan seseorang karena ia dulu pernah kursus sebagai penjaga keamanan hutan. Akhirnya bosman pun mengandalkan keahlian si supir ini untuk melacak keberadaan Emma. Sebelum mencari Emma lebih jauh, bosman menyuruh salah satu anak buahnya untuk menghapus jejak kaki mereka tadi. Di sisi lain, Emma mulai menyadari akan jejak kakinya. Emma pun mempunyai sebuah ide. Idenya ialah Emma berkeliling di sekitar ia saat ini agar para psikopat bingung mengikuti jejak kakinya. Sedangkan para psikopat berhasil menemukan tempat persembunyian Emma tadi. Lalu mereka pun mengikuti jejak kaki Emma. Sementara itu, ada seorang pria tua yang melintas di jalan yang sama. Pria ini adalah Manny. Manny melihat mobil mogok dan Manny pun berhenti sejenak. Setelah itu Manny mengecek identitas Emma. Ia pun mencoba memanggil-manggil Emma, namun tak ada jawaban. Karena tak ada jawaban, Manny pun pergi. Ide Emma tadi pun membuahkan hasil. Ia berhasil membuat para psikopat ini bingung mengikuti jejak kakinya. Akhirnya para psikopat ini memutuskan untuk berpencar lagi. Setelah mendapatkan sinyal, Manny menghubungi ayahnya Emma. Manny memberitahu ke ayahnya Emma bahwa mobil Emma mogok dan Emma tak ada di mobil. Akhirnya ayahnya Emma memutuskan untuk menemui Manny. Sedangkan Emma sendiri berhasil menemukan air. Di saat itu pula Emma teringat kata-kata ayahnya. Air yang terkontaminasi dapat membuat ia cepat lemah. Emma pun mencoba untuk menetralkan air itu. Tak lama kemudian dua orang anak buah bosman berhasil menemukan Emma. Karena salah satu dari mereka yang sangat melihat Emma, ia pun melarang temannya untuk menghubungi bosman. Ia berencana akan memperkaos Emma terlebih dahulu. Lalu salah satu psikopat ini pun mendekati Emma, sedangkan temannya memutuskan untuk tidak ikutan. Kemudian scene berpindah ke ayahnya Emma. Setelah bertemu dengan Manny, ayahnya Emma tahu bahwa Emma sedang dikejar oleh beberapa orang. Ia tahu karena melihat ada yang menghapus jejak kaki. Lalu ayahnya Emma meminta ke Manny agar melaporkan hal ini ke polisi. Sedangkan dirinya mencoba mencari Emma. Akhirnya anak buah bosman tadi sampai ke hadapan Emma. Dan inilah yang terjadi. What now? Setelah berhasil membunuh para psikopat ini, Emma mengambil pistol dan radio milik psikopat ini. Lalu Emma pun kabur lagi. Sedangkan temannya tadi langsung menghubungi bosman bahwa ia melihat Emma. Lalu pria ini pun mendekati temannya dan ia kaget melihat temannya yang sudah tewas. Setelah itu, Emma pun memberanikan diri untuk bicara lewat radio. Dan Emma mengatakan bahwa saat ini ia memiliki pistol dan radio. Emma pun mengancam akan membunuh mereka satu persatu. Setelah itu, Emma berhasil membunuh satu anak buahnya bosman lagi. Kini yang tersisa tinggal 4 orang lagi. Bosman dan anak buahnya pun bergegas mencari Emma. Dan pada akhirnya mereka pun menemukan keberadaan Emma. Emma pun memancing para psikopat ini ke rumah kosong. Disinilah Emma berhasil membunuh satu persatu dari mereka. Maak my dag, Poplap. Setelah membunuh para psikopat ini, Emma pun bertemu dengan ayahnya. Dan cerita pun selesai. Sungguh cerita yang sangat menegangkan, bukan? Oke lah, sekian dulu pembahasan dari gue kali ini. Jika ada salah-salah kata, gue mohon maaf ya. See you next video. Bye.